Dulu saya pernah nolong lahiran orang sampai nangis banget, bener-bener tidak ada temannya sama sekali, keluarganya pun nggak ada. Tidak harus bidan itu kerja di klinik, rumah sakit, atau bahkan di puskesmas. Halo, perkenalkan saya Bidan Nailul Mustaqimah AMD Kep, selaku bidan Yamis Baby. Ya, karena dari diri saya sendiri sangat minat dalam dunia kesehatan. Dan kenapa saya terjun ke dunia kebidanan? Karena saya termotivasi oleh keluarga saya sendiri yang menjadi seorang bidan. Karena saya melihat tante saya sendiri yang menjadi bidan itu lebih mengayomi, juga lebih dekat dengan masyarakat. Nah, itu adalah bisa jadi motivasi saya agar saya bisa mengayomi dan dekat dengan masyarakat umum, dan juga bisa membantu dan menolong para ibu, para orang tua, dan juga para anak-anak yang membutuhkan pertolongan dalam kesehatannya. Tantangan sebagai bidan di era saat ini adalah pembatasan melakukan praktek mandiri dan juga pertolongan persalinan normal di praktek mandiri bidan. Karena di desa-desa atau di wilayah-wilayah tertentu banyak banget yang jadi bidan, dan mereka beranggapannya bisalah menolong persalinan normal di rumah. Tapi sayang sekali untuk saat ini cukup dibatasi pertolongan persalinan normal di praktek mandiri bidan. Oke, momen yang paling mengharukan selama jadi bidan adalah ketika kita menolong dan memeriksa orang tua atau bahkan orang melahirkan. Dulu saya pernah nolong lahiran orang, dan dia itu benar-benar tidak ada temannya sama sekali, keluarganya pun nggak ada, dan hanya saya dan teman-teman saya, dan mereka sampai nangis banget mengucapkan terima kasih karena sudah dibantu, sudah ditolong dan ditunggu, bahkan dirawat sampai benar-benar proses persalinannya selesai. Kenapa saya terjun ke dunia content creator menjadi bidan kreatif? Karena saya ingin mengembangkan wawasan saya, dan saya juga ingin mencari pengalaman-pengalaman tentang dunia kesehatan di media sosial. Karena tidak harus bidan itu kerja di klinik, rumah sakit, atau bahkan di puskesmas. Ternyata bidan itu juga bisa menggali ilmu, wawasan melalui media sosial. Dengan adanya bidan kreatif, bidan content creator, nah kita juga bisa mengembangkan ilmu kita, mencurahkan ilmu kita lewat sosial media. Jadi nggak ada salahnya sih kalau kita terjun ke dunia content creator, karena memang wawasan itu luas. Jadi kita harus bisa menjadi bidan yang kreatif dan juga bidan yang inovatif. Oke, pesan bubit buat bunda-bunda di luar: saat bunda mengandung, bunda melahirkan, dan bunda membesarkan anak, yakinlah bunda sedang menciptakan cerita baru. Bunda tidak usah khawatir. Bidan ada di samping bunda bukan hanya untuk mendampingi, tapi untuk memahami dan tidak untuk menghakimi. Buat bidan-bidan di luar sana, tetap semangat. Kita satu instalasi, kita juga harus bisa mengayomi, kita saling jaga silaturahmi, dan semoga kita bisa menjadi bidan yang amanah, yang bisa mengayomi dan juga bisa merangkul masyarakat umum di luar sana.